Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi untuk belajar matematika. Semoga tidak bosan ya belajar secara daring karena keadaannya belum memungkinkan untuk tatap muka. Jadi tetap berdoa, tetap jaga kesehatan. Semoga pandemi segera berakhir. Kita mulai pembelajaran kita minggu ini. Yang kita pelajari adalah tentang segitiga-segitiga yang kongruen. Ini masih lanjutan dari kemarin. Ada bangun segitiga kongruen, bangun segitiga yang sebangun. Nah, sekarang segitiga-segitiga yang kongruen. Siapkan alat tulisnya. Kalau nanti ada yang perlu ditulis, silahkan ditulis. Sudah siap nggih? Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah nanti kalian mempelajari materi, kalian diharapkan dapat menjelaskan pengertian dari dua buah segitiga yang kongruen, menyebutkan syarat pembuktian dua buah segitiga kongruen, menentukan panjang sisi atau besar sudut pada dua segitiga kongruen, serta menggunakan kekongruenan segitiga untuk menyelesaikan soal. Bagian pertama tentang kekongruenan pada segitiga. Kemarin waktu kita belajar dua buah bangun datar yang kongruen, kalian masih ingat ya, dua buah bangun datar yang kalau diimpitkan itu bisa saling berimpit. Syaratnya sisi yang bersesuaian sama besar, sama panjang, sudut yang bersesuaian sama besar. Lah sama seperti pada bangun datar, karena segitiga itu juga termasuk bangun datar, lah syarat yang harus dipenuhi untuk segitiga yang kongruen juga sama. Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Yang kedua, sudut yang bersesuaian sama besar. Kalian perhatikan di sini. Misalnya ini ada segitiga A, B, C, kemudian segitiga D, E, F. Bisa melihat nggih? Nah, seperti ini. Ini kalau kalian lihat, maka sisi AB yang berwarna merah itu bersesuaian dengan DE. Sisi AC bersesuaian dengan DF. Sisi BC bersesuaian dengan EF. Begitu juga sudutnya. Sudut A dengan D, B dengan E, C dengan F. Nah, seperti itu namanya sudut dan sisi yang bersesuaian. Kalau ditulis sisi-sisi yang bersesuaian pada segitiga ini, AB sama dengan DE, BC sama dengan EF. Nah, ini bisa ditulis dalam bentuk perbandingan seperti ini. AB dibandingkan DE sama dengan AC dibandingkan dengan DF sama dengan BC dibandingkan EF, itu nilainya 1 karena perbandingannya harus sama atau nilainya 1 karena sama panjang. Kemudian sudut yang bersesuaian boleh ditulis seperti ini. A sama dengan D, B sama dengan E, atau boleh ditulis pakai M. M itu besar sudut, nih. Besar sudut A sama dengan besar sudut D. Besar sudut B sama dengan besar sudut E, dan seterusnya. Ini penulisan sisi yang bersesuaian dan sudut yang bersesuaian. Ya, kita lanjutkan berikutnya. Notasi. Kalau segitiga A, B, C, dan D, E, F itu kongruen atau sama dan sebangun, memenuhi dua syarat tadi, maka ditulis segitiga A, B, C, ini simbol kongruen, ya. Seperti kemarin, ada S tidur, kemudian ada sama dengan segitiga D, E, F. Kalau syaratnya tidak dipenuhi, maka A, B, C tidak kongruen, dicoret saja dengan segitiga D, E, F. Dia harus memenuhi kedua syarat tadi. Kemudian kalau kongruen, notasinya atau simbolnya seperti ini. Kemudian yang harus diingat juga, penulisannya harus urut. Jadi kalau A tadi bersesuaian dengan D, B dengan E, C dengan F, ya nulisnya A, B, C, kongruen dengan D, E, F. Atau kalau dibalik B, C, A, begitu ya dengan E, F, D. Begitu ya. Jadi urutannya sesuai dengan urutan sudut yang bersesuaian. Tidak boleh dibolak-balik. Itu notasinya. Sekarang kita lihat, untuk membuktikan dua buah segitiga yang kongruen, kita tidak perlu membuktikan dua buah syarat tadi seluruhnya. Jadi tidak usah diuji, oh semua sudutnya harus sama besar, atau semua sisinya harus sama panjang. Tidak perlu seperti itu. Kita bisa menggunakan salah satu dari kondisi yang ada di sini. Yang pertama, jika ketiga sisi yang bersesuaian sama panjang, berarti nanti memenuhi syarat sisi, 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 atau biasa disingkat SSS. Gambarnya seperti ini. Maksudnya, oh ini sisi yang pertama ini sama panjang. Sisi yang kedua ini sama panjang.
Yang ketiga ini sama panjang. Nah, seperti ini ketiga sisi yang bersesuaian sama panjang berarti memenuhi syarat SSS. Yang kedua, dua sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapit sama besar. Itu nulisnya sisi, sudut, sisi atau ditulis SSDS. Perhatikan letaknya ya. Jadi ini ada sisi yang pertama ini sama panjang dengan yang di sini. Sudut yang diapit ini sama besar, kemudian sisi yang di sini sama panjang. Jadi memenuhi syarat sisi, sudut, sisi. Yang kedua ini juga tidak boleh dibolak-balik. Jadi urutannya sisi, sudut, sisi atau dari sini. Sisi, sudut, sisi. Yang ketiga, nih. Satu sisi yang bersesuaian sama panjang dan dua sudut yang terletak pada sisi itu sama besar. Sehingga nanti syaratnya itu sudut, sisi, sudut atau bisa disingkat SD, SSD. Posisinya seperti ini. Jadi sudut ini yang pertama dengan yang pertama ini sama. Sudut yang di sini sama besar. Kemudian sisi yang diapit itu sama panjang. Jadi memenuhi syarat sudut, sisi, sudut atau dari sini sudut, sisi, sudut. Tidak boleh dibolak-balik. Yang keempat, jika dua sudut yang bersesuaian sama besar dan satu sisi yang bersesuaian sama panjang. Ini memenuhi syarat sudut, sudut, sisi. Urutannya sudut, kemudian sudut lagi baru sisi. Ini boleh dibalik sisi, sudut, sudut. Boleh nggak? Jadi yang sama sisinya dulu yang bersesuaian, kemudian dua sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, untuk yang nomor 3 dan 4, itu biasanya boleh disederhanakan menjadi dua sudut, satu sisi. Jadi kalau dua buah segitiga, dua sudut yang bersesuaian itu sama besar, otomatis sudut yang ketiga sama besar juga. Berarti kalau diketahui dua sudutnya sama besar, satu sisinya sama panjang, berarti sudah memenuhi. Entah itu urutannya SD, SDS, atau SSD, SD, atau SD, SS. Jadi dua sudut, satu sisi. Jadi kita bisa menggunakan salah satu dari keempat syarat tadi. Contoh penggunaannya misalnya seperti ini. Diketahui gambar seperti ini, A, B, C, dan D, C, E. Kalian disuruh membuktikan apakah segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga DCE. Kita lihat ya, di sini ada tanda yang sama. AC itu sama panjang dengan CE. Kan alasannya apa? Karena diketahui sama panjang dari tanda yang ada pada gambar. Kemudian urutannya sudut dulu ya. Sudut C yang di atas itu berarti sudut ACB. Sudut C yang menghadap ke bawah itu sudut DCE atau ECD. Sudut C yang menghadap ke atas dengan menghadap ke bawah itu sama besar. Kenapa sama besar? Karena alasannya bertolak belakang. Kemudian yang ketiga, sisi CB dengan sisi CD. Kenapa sama panjang? Karena diketahui ini ada gambarnya sama. Berarti seperti ini. Segitiga ACB dengan ECD itu kongruen dengan syarat sisi, sudut, sisi. Jadi penulisannya ini sisi, sudut, sisi. Karena memenuhi syarat sisi, sudut, sisi, maka keduanya kongruen. Contoh yang lain. Apakah gambar seperti ini segitiga PQS dengan segitiga RQS itu kongruen? Kita lihat yang diketahui sama. QP dengan QR itu sama. Kenapa sama? Karena diketahui dari gambar, diketahui sama. Kemudian PS dengan RS, ini juga sama karena diketahui dari tanda. Kemudian yang ketiga, QS dengan QS. Jadi QS ini miliknya yang atas, juga miliknya yang bawah. Ini diketahui sama karena berimpit. Berarti ini dua segitiga ini kongruen dengan syarat sisi, sisi, sisi. Gitu ya. Bisa dipahami ya? Nah, contoh yang lain lagi. Misalnya diketahui gambar seperti ini. Buktikan bahwa segitiga PQR dengan segitiga XYZ itu sama dan sebangun atau kongruen. Kemudian sebutkan pasangan sudut yang sama besar. Kita lihat.
Yang diketahui apa? PQ dengan X. PR dengan YZ. Ini diketahui sama panjang. Kemudian RQ dengan ZX. Ini diketahui sama panjang karena diketahui ada tandanya. PQ dengan XY. Berarti ini memenuhi syarat sisi. Maka keduanya kongruen. Kemudian kalau ini sudah diketahui kongruen, maka sudut P itu sama dengan sudut Z. Sudut Q, sudut Q yang di sini ya. Ini kan dekatnya sudut sisi yang 2 dengan 3. Berarti itu sama dengan sudut X. Kemudian sudut R sama dengan sudut Z. Jadi dilihat mana sudut yang bersesuaian itu besarnya sama. P dengan Z, Q dengan X, R dengan Z. Itu ya. Contoh yang lain lagi, diketahui gambar seperti ini, kalian disuruh menyelidiki atau membuktikan apakah keduanya kongruen. Kita lihat segitiga ACD dengan BCD. Lihat ya, mana yang diketahui sama. Maaf nih, di sini harusnya C itu ada lambangnya sama nih. Nanti kalian lihat di teks ya. Di teks itu ada sudut yang di sini ada tanda lingkarannya sama. Berarti ini ACD yang di sini sama dengan BCD. Sama karena ada tandanya sama. Di sini maaf tidak tercetak. Kemudian sisi CD dengan CD ini berimpit. Kemudian sudut D yang sebelah kiri yaitu sudut ADC dengan D yang sebelah kanan BDC. Ini diketahui sama karena siku-siku. Jadi memenuhi syarat apa tadi? Sudut, sisi, sudut. Jadi karena memenuhi syarat sudut, sisi, sudut, maka kongruen. Yang ketiga seperti ini, itu sama seperti contoh yang pertama tadi. Ini kongruen dengan syarat sisi, sudut, sisi. Karena di sini sudutnya bertolak belakang. Gitu ya. Ada gambaran ya untuk membuktikan dua buah segitiga yang kongruen. Itu tolong ditulis ini yang sama siapa, alasannya sama apa, entah itu diketahui atau diketahui kongruen sama besar atau berimpit dan seterusnya, itu alasannya harus ditulis kalau kalian disuruh membuktikan dua buah segitiga yang kongruen. Berikutnya kita disuruh menentukan panjang sisi dan besar sudut pada segitiga yang kongruen. Untuk menentukan maka kalian juga harus mengerti dua sudut itu kongruen, alasannya sudut yang bersesuaian sama besar, sisi yang bersesuaian sama panjang. Jadi kalau segitiganya sudah diketahui kongruen, bisa langsung dilihat mana sudut yang sama besar, mana sisi yang sama panjang. Tapi kalau belum diketahui kongruen, harus dibuktikan dulu kongruen atau tidak. Contoh yang pertama seperti ini. Segitiga ABC dan DEF itu kongruen. Jadi sudah diketahui kongruen, kalian disuruh menentukan panjangnya EF. Kita lihat, ini sudut yang sama siapa? A sama dengan E. Kemudian, yang diketahui hanya ini. Tapi sudutnya bisa diketahui dari sisi yang diapit nih. 5 dengan 6, ini B. Berarti yang di sini B itu sama dengan D. Maka kalau kita disuruh menentukan panjang sisi EF, maka sama dengan panjangnya sisi AC, yaitu panjangnya 4. Jadi tinggal melihat mana sisi yang bersesuaian dengan melihat sudutnya, di panjangnya diketahui. Contoh yang lain lagi, ini soal cerita nih. Diketahui gambar lingkaran seperti ini. Titik O itu titik pusat lingkaran kecil dan lingkaran besar. AB itu garis singgung. Garis singgung masih ingat di pelajaran kelas 8? Garis singgung itu garis yang tegak lurus dengan jari-jari. Dengan menggunakan kekongruenan segitiga, tunjukkan bahwa P itu tengah-tengahnya AB. Meskipun pada gambarnya, itu P sudah ada di tengah, kelihatan kok. Tidak seperti itu, nggih. Jadi alasannya itu harus sesuai dengan konsep kekongruenan. Jadi ini P itu tengah-tengahnya AB, kalau AP itu sama dengan PB. Lah untuk membuktikan AP sama dengan PB, itu dibuktikan bahwa segitiga AOP kongruen dengan BOP. Kita lihat kongruen atau tidak. Dari dua segitiga ini AOP dengan BOP yang diketahui sama siapa? Yang diketahui sama itu sudut. Sudut OAB
dengan sudut OBA. Sudut yang di sini loh ya. Kenapa sama? Karena AOB itu segitiga sama kaki. Kalau sama kaki artinya harus sama sudut. Jadi sudut A dengan sudut B sama karena sama kaki. Kemudian sudut P. P yang sebelah kiri dengan P sebelah kanan. Jadi APO dengan BPO itu sama karena ini siku-siku. Mengapa siku-siku? Karena AB tadi adalah garis singgung. Kemudian yang ketiga ini OP. OP dengan OP sama karena berimpit. Jadi memenuhi syarat sudut-sudut sisi. Karena memenuhi syarat sudut-sudut sisi maka kongruen. Karena kongruen, sisi yang bersesuaian sama panjang. Berarti OA sama dengan OB, OP sama dengan OP, dan AP sama dengan BP. Kalau AP sama dengan BP artinya kan P itu tengah-tengahnya AB. Jadi, untuk membuktikan ini P, tengah-tengahnya AB, harus dibuktikan AP sama dengan PP. Itu ya. Sudah bisa dipahami? Mungkin ini untuk pembuktian ini agak susah, jadi tolong nanti dibaca berulang-ulang. Soal-soalnya dicoba, dibaca lagi, dicoba gitu ya. Tetap jaga kesehatan, selamat belajar, dan selalu berdoa semoga pandemi segera berakhir dan kita bisa beraktivitas secara normal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.